Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tarjamah Fauriyah Al-Arabiyah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fathul Rizki, NIM 2141010200010, kelas B5 Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tarjamah video dengan judul Kaifa Tatakallamu bil Arabiyyah an Sifatikan Nafsiyah, yaitu bagaimana berbicara dalam bahasa Arab tentang karakteristik psikologis Anda. Mari kita dengarkan videonya. أولا نبدأ بالحديث عن الصفات النفسية. أنت عندما تريد أن تتحدث عن صفاتك النفسية، ما هي الجمل، ما هي الكلمات التي يمكن أن تساعدك أو أن تساعدك في الحديث عن نفسك؟ Baik, jadi beliau mengatakan pertama-tama kita mulai dengan berbicara tentang kualitas psikologis. Ketika Anda ingin berbicara tentang kualitas psikologis Anda, apa saja kalimat dan kata apa yang dapat membantu Anda dalam berbicara tentang diri Anda sendiri? هناك الشخص العصبي، الإنسان العصبي أو الإنسان العصبية، فيقول أنا شخص عصبي فأغضب بسرعة، أحيانا أنفجر كالبركان. طبعا هنا الشخص يتحدث عن نفسه أنه غاضب. متى يتحدث الإنسان بهذه الصورة؟ عندما يغضب الإنسان ويتفاجأ الإنسان من غضبه، فربما يبين له أنه إنسان من صفاته أنه يغضب بسرعة، كي لا يتفاجأ به صاحبه أو يتفاجأ به المقربون منه. وأحيانا عندما يريد الإنسان أن يتعرف على شخص يقول له: لكن عليك أن تعرف أنني أنا إنسان أغضب بسرعة، عصبي. ويمكن أن تقول أنا غضوب، يعني كثير الغضب. أنا عصبية للمؤنثة، أنا غضوبة للمؤنثة. Jadi di sana ada orang yang gugup dan dia berkata, saya orang yang gugup, jadi saya cepat marah. Kadang-kadang saya meledak seperti gunung berapi, yang artinya mudah emosi. Dia marah. Kapan seseorang berbicara seperti itu? Ketika seseorang marah dan seseorang terkejut dengan amarahnya. Mungkin itu menunjukkan kepadanya bahwa dia adalah manusia. Salah satu cirinya adalah dia cepat marah agar tidak terkejut. Rekannya atau orang-orang terdekatnya terkejut karenanya. Dan terkadang ketika dia ingin mengenal seseorang, dia berkata kepadanya, kamu harus tahu bahwa aku adalah orang yang cepat marah dan mudah tersinggung. وأيضا عندما يريد الإنسان أن يتزوج، فيبين لخطيبته أي التي يخطبها قبل الزواج، أو يبين لأهل خطيبته أنه من صفاته السلبية ويكون صادقا، يقول أنا عصبي قليلا. فعليك أن تراعي عصبيتي لأنني أنا أغضب بسرعة. هذا كي لا يفاجئ زوجته المستقبلية عندما يصبحان في بيت واحد. Selain itu, ketika seseorang ingin menikah, kemudian dia menjelaskan kepada tunangannya, yaitu orang yang dia lamar sebelum menikah, atau menjelaskan kepada keluarga tunangannya dengan jujur tentang salah satu sifat negatifnya dan berkata, saya sedikit gugup, jadi sebaiknya kamu pertimbangkan kegugupanku karena aku cepat marah. Hal ini agar tidak mengejutkan calon istrinya saat mereka berada di rumah yang sama. عكس الغاضب الهادئ، فيقول الشخص أنا إنسان هادئ. تعلمت الروية. ما معنى الروية؟ الروية جاءت من رواء، من الفعل رواء، ومعنى رواء أي نظر في الأمر ولم يتعجل في اتخاذ القرار. هذا الإنسان الذي يتمتع بالروية. إذن هي تستعمل بمعنى الهادئ الذي لا يتعجل في اتخاذ القرارات، هذا معنى الروية. ورواء نحن بالعامية نقول يعيش في رواء، مروئ، يعني هادئ لا يتعجل.
فإذا تعلمت الروية يتابع لنا هذا الشخص بالحديث عن نفسه قائلا: تعلمت الروية من الحياة، حيث إنني لم أعد أشعر أن الحياة تستحق أن نضيعها بغضب، فأتعامل مع الحياة على طبيعتها بأنها تحتوي الحلو والمر، مرة لك ومرة عليك. Lawan kata dari pemarah adalah ketenangan. Orang tersebut berkata, "Saya adalah orang yang tenang. Saya telah belajar mengamati." Ruwaya berasal dari fi'il madi rawa yang artinya dia memperhatikan perkara dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Arti tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan inilah yang dimaksud dengan ruwaya. Dalam bahasa sehari-hari atau bahasa amiyah, kita bilang dia hidup dengan tenang. Maksudnya dia tenang dan tidak terburu-buru mengikuti kita dengan berbicara tentang dirinya sendiri. Saya belajar mengamati dari kehidupan karena saya tidak lagi merasa bahwa hidup ini layak disia-siakan dalam kemarahan. Jadi saya menghadapi hidup apa adanya yang mengandung manis dan pahit, terkadang untuk Anda dan terkadang melawan Anda. هذا الحديث يكون عندما يريد أن يعلم إنسان طلبته الهدوء والروية، أو عندما يسأل من أين لك هذا الهدوء، فيبين لهم أنه تعلم الهدوء من الحياة. وقد يقول: أنا إنسان هادئ لأنني عشت في أسرة هادئة، فأبي وأمي كانا يتمتعان بالهدوء والروية فتأثرت بهما. وهكذا يوجد أمثلة كثيرة. Percakapan ini terjadi ketika seseorang ingin mengajarkan ketenangan dan kehati-hatian kepada murid-muridnya, atau ketika ditanya, "Dari mana kamu mendapatkan ketenangan itu?" Dia menunjukkan kepada mereka bahwa dia belajar ketenangan dari kehidupan, dan dia mungkin berkata, "Saya orang yang tenang karena saya tinggal di keluarga yang pendiam. Ayah dan ibu saya sepertinya menikmati ketenangan dan pertimbangan. Jadi saya terpengaruh oleh mereka," dan begitu banyak contohnya. شخص قلق، القلق الاضطراب، التوتر الدائم. أنا شخص قلق للمذكر، وأنا إنسانة قلقة دائما للمؤنث. نومي قليل بسبب كثرة قلقي من أي موضوع مستقبلي. أقلق من الامتحان، أقلق من الحصول على وظيفة، أقلق من التفكير بطريقة الحصول على المال، أقلق عندما يصبح عندي مال فأخاف أن يذهب هذا المال، أقلق على صحتي فأخاف أن تذهب، وهكذا أعيش قلقا طوال حياتي. هكذا نكون قد ذكرنا 3 صفات. Orang yang cemas, gangguan kecemasan, ketegangan terus-menerus. Saya orang yang selalu cemas. Saya kurang tidur karena kecemasan saya yang berlebihan tentang topik apapun yang akan datang. Saya khawatir tentang ujian saya. Saya khawatir tentang mendapatkan pekerjaan. Saya khawatir memikirkan cara mendapatkan uang. Saya khawatir ketika saya punya uang, saya takut uang ini hilang. Saya khawatir tentang kesehatan saya dan takut hilang. Seperti inilah saya hidup dalam kecemasan sepanjang hidup saya. Dan seperti inilah yang telah kami sebutkan 3 ciri sifat tersebut. الصفة الرابعة الشخص المتقلب، متقلب المزاج، الذي لا يثبت على حال. مثلا إنسانة تقول معرفة عن نفسها: أنا إنسانة متقلبة المزاج. متقلب المزاج متردد، مضطرب، هذا معنى متقلب المزاج، متحول، متغير، سريع التغير. هذا يسمى متقلب المزاج، يعني حالته مرة حزين، مرة سعيد. فتقول هذه السيدة: أنا إنسانة متقلبة المزاج، لا أثبت على حال، حتى إن أهلي صاروا يخبرونني أن حياتي بهذا الأسلوب ستكون صعبة جدا. طبعا صعبة نصبناها لأنها خبر تكون. Ciri yang keempat adalah orang yang modi dan labil. Misalnya, seseorang dalam perkenalan diri mengatakan, "Saya orang yang modi." Saya modi maksudnya orang yang ragu-ragu, terusik, berubah-ubah dan cepat berubah. Ini namanya modi. Maksudnya keadaannya kadang sedih, kadang senang.
Kemudian ada seseorang wanita berkata, "Saya orang yang modi, saya tidak tinggal diam dalam keadaan. Bahkan keluarga saya mulai memberitahuku bahwa hidupnya dengan cara seperti ini akan sangat sulit." وأيضا هنا الإنسان التي تتكلم عن تقلب المزاج ربما تخبر خطيبها بهذا الأمر، تخطب زوجها المستقبلي بهذا الأمر، تخبر شخصا تريد نصيحته، إنسانة تريد نصيحتها كيف تغير حالها وكيف تتخلص من القلق، فتتحدث واصفة حالها بهذا الأسلوب. إنسانة أخرى تقول أنا إنسانة عقلانية، أو أنا إنسان عقلاني، أنا شخص عقلاني للمذكر، أتحكم بعاطفتي. أتحكم بعاطفتي، ما معنى أتحكم؟ يعني عندما أرى مشهدا يثير العاطفة لا أندفع فورا، أنا أتحكم كما يتحكم السائق بسيارته بالمقود، فأنا أحكم عقلي بالعاطفة قبل أن آخذ رأيا. ربما يأتيك شخص ويخبرك بأمر سيء قاله عنك شخص آخر، فبدلا من أن تغضب فورا تحكم عقلك وتقول لماذا نقل هذا الشخص هذا الخبر السيء. Juga di sini wanita yang berbicara tentang perubahan suasana hati mungkin memberitahu tunangannya tentang masalah ini, menyembunyikan kepada calon suaminya tentang masalah ini. Seseorang memberitahu bahwa ia ingin menasehatinya tentang bagaimana mengubah kondisinya dan bagaimana cara menghilangkan kecemasan, dan kemudian dia berbicara dan menggambarkan kondisinya seperti ini. Orang lain berkata, "Saya orang yang berakal atau rasional. Ketika saya melihat pemandangan yang menggugah emosi, saya langsung buru-buru memegang kendali seperti seorang pengemudi yang mengendalikan mobilnya dengan setir. Maka saya mengedepankan pikiran dengan emosi sebelum mengambil keputusan. Dan ketika seseorang memberitahu Anda sesuatu yang buruk yang dikatakan orang lain tentang Anda, daripada langsung marah, gunakanlah pikiranmu dan berkata, mengapa orang ini pindah? Ini berita buruk." الشخص العقلاني لا يتصرف بسرعة، يمتلك الروية التي تحدثنا عنها قبل قليل، ولا أسمح لشيء أن يعكر مزاجي. ربما أخذت هذه الصفة من والدي، فأنا كنت أراه عقلانيا في كل المواقف التي واجهته وتواجهه في الحياة. هكذا إذن تحدثنا عن العقلانية. Orang yang rasional tidak bertindak cepat. Dia memiliki pengamatan yang kita bicarakan beberapa saat yang lalu. Dan saya tidak membiarkan apapun merusak suasana hati saya. Mungkin saya mengambil sifat ini dari ayah saya, karena saya melihatnya sebagai orang yang rasional dalam segala situasi yang dia hadapi dalam hidup. Begitulah cara kita berbicara tentang rasional. أيضا وهناك شخص يقول أنا شخص انعزالي انطوائي، المعنى قريب. الانطوائي هو الذي يكون مع نفسه دائما، لا يريد أن يختلط بالناس. الانعزالي أيضا يكون منعزلا عن الناس. أنا شخص انعزالي، لا يوجد أصدقاء لي، وأنا لا أحب هذه العزلة، لكنني أشعر بالخجل من الاختلاط مع الناس، وأشعر بالضيق عندما أكلم الناس، لا أعرف كيف أتخلص من هذه الحالة. شخص آخر يقول أنا شخص انعزالي لكنني سعيد بهذه العزلة، فأنا أقرأ وأدرس وأكتب في عزلتي ولا أجلس دون عمل. إذن هكذا تحدثنا عن الصفات النفسية للشخص، وكما قلت لها مواقف معينة نقولها، يعني لا نقول هذه الصفات في مقابلة العمل. يعني كيف أنت لماذا تتحدث عن صفاتك النفسية وأنت تقدم لوظيفة عمل إلا إذا سئلت عن هذه الصفات. Ada orang yang mengatakan, saya adalah orang yang penyendiri, introvert. Al-inazali artinya hampir sama dengan al-intiwa, yakni orang yang selalu menyendiri dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Al-inazali adalah terisolasi dengan orang-orang. Saya adalah orang yang penyendiri, tidak ada teman, dan saya tidak suka isolasi ini. Tapi saya merasa malu bergaul dengan orang-orang, dan saya merasa tidak nyaman ketika berbicara dengan orang-orang yang tidak saya kenal. Singkirkan keadaan ini.
Orang lain mengatakan bahwa saya adalah orang yang terisolasi, tetapi saya senang dengan isolasi ini. Saya membaca, belajar, dan menulis dalam isolasi saya. Dan saya tidak duduk tanpa bekerja tentang kualitas psikologi seseorang. Dan seperti yang saya katakan, mereka memiliki situasi tertentu yang kami katakan. Maksud saya, kami tidak menyebutkan kualitas ini dalam wawancara kerja. Maksud saya, mengapa Anda berbicara tentang kualitas psikologis Anda saat melamar pekerjaan, kecuali ketika Anda ditanya tentang sifat-sifat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi yang saya gunakan dalam menerjemah video ini. Yang pertama adalah gloss translation dengan contoh infajarokal burkan, meledak seperti gunung berapi, atau dalam kurung cepat emosian. Di mana gloss translation ini artinya penerjemah memberikan catatan tambahan pada kata BSA, bahasa sasaran. Kemudian untuk contoh kedua yaitu mutaqallibul mizaj, modian, dalam kurung kadang senang kadang sedih. Kemudian contoh selanjutnya adalah ana insanah aqlaniyah, saya manusia berakal, dalam kurung rasional. Kemudian yang kedua, di sini saya menggunakan strategi ekspansi atau penambahan, dalam kurung expansion and addition, dengan contoh min sifatihi as-salbiyah, yang mana artinya salah satu sifatnya yang negatif. Penjelasan strategi ini yaitu penerjemah menambahkan beberapa kata dalam menerjemahkan bahasa sumber. Kemudian strategi selanjutnya yang ketiga yaitu adaptasi, dimana dengan contoh al-amiyah, dengan arti terjemah literal bahasa amiyah, terjemah adaptasi bahasa sehari-hari, yang dimana strategi ini menjelaskan bahwasanya penerjemah mengganti pengertian yang secara kultural berkembang di tengah masyarakat pengguna bahasa. Contoh yang kedua yaitu fa'ana uhakimu akli bil atifah qabla an akhudha ra'yat. Terjemah literal, saya mengatur pikiran saya dengan emosi sebelum saya membuat opini. Kemudian terjemah adaptasi, saya mengedepankan pikiran dengan emosi sebelum mengambil keputusan. Kemudian contoh berikutnya yaitu asifatun nafsiyah, dengan arti terjemah literal sifat sendiri, terjemah adaptasi kualitas psikologis. Kemudian untuk strategi selanjutnya saya menggunakan strategi padanan deskriptif, dalam kurung descriptive equivalence, dengan contoh salasu sifatin, yang artinya 3 sifat, dalam kurung 3 ciri-ciri sifat. Alasan dari padanan deskriptif ini adalah penerjemah melibatkan deskripsi untuk mengurai kandungan makna. Kemudian untuk strategi selanjutnya yaitu ada strategi korespondensi, di mana dengan contoh mutaqallibul mizaj ay mutaratidun mutaribun hada makna mutaqallibul mizaj mutahawilun mutaghayyirun sari'un taghayyur, yang artinya saya modi, maksudnya orang yang ragu-ragu, terusik, berubah-ubah, dan cepat berubah. Di sini saya menggunakan strategi korespondensi karena penerjemah menggunakan rumusan KT plus KT2 plus KT3 sama dengan KT pada teks karena dianggap bersinonim dengan kata BSU lainnya. Contoh yang kedua, ana syakhsun in azali intiwai, saya orang yang penyendiri introvert. Selanjutnya saya akan menjelaskan kosakata baru dalam teks BSU, yaitu bahasa sumber atau bahasa Arab. Yang pertama sifatun nafsiyah, yang artinya kualitas psikologis. Yang kedua al-asabi, artinya grogi. Tiga infajarokal burkan, yang artinya mudah emosi. Kemudian yatafaja'u, yang artinya terkejut. Khotibatun, tunangan. Al-hadi'u, tenang. As-salbiyah, sifat buruk atau negatif. Ar-rawiyah, mengamati. Al-qararu, keputusan. Al-qaliku, kecemasan.
Mutaqallibul mizaj, modi atau labil. Mutaraddidatun, ragu-ragu. Su'ubah, kesulitan. Aqlaniyan, rasional. Al-makudu, setir. Al-atifah, gairah. Azali, intiwai, introvert atau menyendiri. Al-khojalu, malu. Berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan, maka dapat kita simpulkan bahwa video ini membahas proses terjemah teks bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang berfokus pada karakteristik psikologi seseorang. Terdapat strategi terjemahan yang digunakan seperti ekspansi, gloss translation. Selain itu, adaptasi budaya, terjemah literal, padanan deskriptif, korespondensi, dan kemungkinan munculnya kosakata baru juga dibahas dalam proses terjemahan. Dengan demikian, proses terjemahan tidak hanya melibatkan penerjemahan kata demi kata, tapi juga memperhatikan konteks, budaya, dan psikologis dari teks asli. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.